Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan dari Pada kurang lebih sama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka keluarga ini dan Allah Subhanahu wa taala berkah keluarga ini melalui hidup yang baik kita dan semuanya hasil kita Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa kita dimaafkan Allah, masalah kita disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang kita keluarga kita sama kita Allah Subhanahu wa taala semoga kita bersama dengan suami muslimin ada bersyukur ada kita Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wa Di antara sebab-sebab yang membatalkan puasa istilah yang masyhur ya al-qai'u muntah. Maka orang yang muntah sengaja muntah itu batal puasa. Bedanya kalau karena apa atau kenapa kemudian kita muntah kayak pusing naik bis atau naik kapal kemudian pusing muntah, maka itu sudah membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu muntahnya disengaja. Karena kata tadi orang yang muntah lagi puasa maka itu tidak ada qada baginya. Tapi yang usaha muntah maka wajib mengqada puasa. Kemudian di antaranya puasa yang mewajibkan puasa itu dia harus tahu tepi 2 siang. Makanya pagi sore itu harus tahu, waktu buka itu harus tahu, waktunya habis sahur itu harus tahu. Sehingga kalau umpama ada orang itu setelah subuh niat puasa, maka itu dia tidak sah puasanya. Atau dia itu makan yakin kalau masih malam hitungannya atau kan masih di waktu sahur, padahal sudah terbit fajar, maka itu bagi dia wajib
wajib mengqadha puasanya. Dia harus tahu itu masih waktu sahur udah habis. Begitu juga kalau orang itu makan yakin sudah masuk waktu malam, sudah maghrib, ternyata belum. Ini juga wajib mengqadha puasanya. Hati-hati, walaupun hanya kurang sedikit lagi, usahakan betul-betul ditahan sampai betul jelas sudah masuk adzan maghrib. Sehingga kalau umpama ada orang makan di akhir siang, di mepet-mepet maghrib, saking lemahnya, ya, kemudian dilakukan nggak ada dan itu bukan kaku tapi nggak yakin makan menjelang maghrib tapi nggak yakin sudah masuk atau belum ya, itu namanya tuh. Maka ini tapi tetap makan dia, hukumnya haram, nggak boleh. Harus betul-betul mantap dan udah masuk. Kalau masih keadaan seperti itu setengah-setengah, jangan makan dulu, hukumnya haram. Tapi kalau umpama memang betul-betul yakin dia itu sudah terbenam matahari, ya, maka itu ya boleh. Kalau dia itu makan berbuka boleh. Kalau belum yakin betul, itu yang hukumnya haram. Maka hati-hatinya bagi yang puasa itu ya, layak tuh hatta yatayaqan. Jangan makan dulu kalau belum yakin terbenam matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa sebenarnya banyak, ada 10. Di antaranya itu apa saja yang sampai ke jauh itu dimaknai lubang perut. Kalau yang bisa sampai ke perut, maka itu yang membatalkan puasa. Harus puasa itu ya syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi. Kemudian yang membatalkan puasa itu dihindari. Kalau ainin minal zahir ila jauh, masuknya barang atau sesuatu dari luar ke dalam. Ke dalam itu maknanya ke dalam perut, maknanya gitu. Termasuk apa itu? Kalau itu sudah membatalkan ya, itu kan sampai kemana-mana ya. Kalau nanti ikus nggak makan katanya sudah cukup, nah itu jelas itu hukumnya ya membatalkan puasa. Nah kalau suntik dibokong, boleh nggak itu suntik dibokong? Atau kan suntik di lengan? Nah itu nggak lewat jalan yang lubang, yang membatalkan kan lewat yang lubang telinga, hidung, mulut, atau lubang bawah, depan, belakang, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau disuntik, ya, kalau memang sekiranya suntikan itu airnya itu sampai ke perut, maka itu membatalkan puasa. Sekiranya tidak, ya tidak. Tapi biasanya ya kemana-mana larinya suntikan itu. Jalan tubuh, ya. Wallahu a'lam. Ya, setelah itu ulama mengatakan yang memang suntikan itu ya membatalkan puasa. Maka hati-hati jangan melakukan suntik kalau di bulan puasa. Tak sudah suntik belum puasa. Bahaya. Wallahu a'lam. Dari kamar aja ntar dompet. Termasuk yang membatalkan adalah muntah sengaja. Itu batalkan. Berarti kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Di antaranya yang membatalkan juga jima, kumpul sama istri di tengah bolong lagi puasa, itu sudah jelas membatalkan puasa.
Ingzal, ya. Ingzal itu apa? Usaha mengeluarkan mani, namanya ingzal. Itu batalkan puasa. Hukumnya ingzal itu apa? Usaha mengeluarkan mani. Sawa karena haraman, karena bisa menjadi haram. So, kalau usaha mengeluarkan mani, so karena jauh sama istri. Stop, dengerin. So, usaha mengeluarkan mani itu bisa haram hukumnya. Kalau pakai tangannya sendiri. Iya. Kalau pakai orang-orang lain, Kalau yang tidak haram, pakai tangan siapa? Pakai tangannya istri. Kalau pakai tangan sendiri, haram. Pakai tangan istri, tidak haram. Ya. Ataukah pakai tangan budaknya? Kalau punya budak, bukan istri budak itu, tapi halal. oh budak bukan istri halal. Iyalah, abah saya kok. Kalau kita tangan selingkuhan gimana tuh, Bos? Nah, itu tangannya istrinya enggak haram. Tangannya sendiri haram. Ya. Tangannya budak, pakai tangannya budak enggak apa-apa, enggak haram. Istri sama budak aja. Pokoknya tangannya Yusuf dipakai orang tidak boleh. Enggak amat. Ini mati. Itu inzal, hukumnya membatalkan puasa. Usaha mengeluarkan mani itu hukumnya membatalkan puasa. Maka ketika haram berjima, ya, dan itu membatalkan puasa, umpama nggak inzal pun ya jima membatalkan puasa. Ya. Apalagi inzal gitu loh ya. Maka lebih-lebih itu membatalkan puasa. Maka di sini Syekh Musofet mengecualikan kalau sekedar kumpul sama istri, nggak sampai apa jima atau memasukkan. Pegang doang gitu. Nah, itu nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Termasuk juga ketika keluar mani lewat menghayal, mikirin yang enggak, ya. So, mikirin mata sapi, so keluar mani. Nah, itu nggak membatalkan puasa. Ya. Ataukah mimpi keluar mani itu nggak membatalkan puasa. Ya. Yang membatalkan puasa kalau usaha mengeluarkan mani. Kalau mimpi keluar mani tidak membatalkan puasa. Ngeliatin orang di jalan pada buka aurat, akhirnya kemana-mana pikirannya keluar. Leptoy, netes. Itu tidak batalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Wa amma naqal minal haidi wa nifas. Adalah layu tim dari wadara pada alisma ada dari aman atau minal haji wa nifas. Bersih dari head nifas. Nah itu tidak jadi masalah. Ya. Bersih dari head nifas. Kalau orang head sama nifas kan memang haram hukumnya dia puasa. Dan kalau pas di tengah bulan suci, nah itu bagaimana? Ya udah mandi langsung ikut-ikutan puasa walaupun setengah hari dalam rangka menghormati orang yang puasa. Imam Nawawi menukil ijma ulama bahwa sihhat shaumi mutawaqqifah ala fardihima. Jadi sahnya puasa menurut Imam Nawawi yaitu sahnya puasa ya kalau bersih dari haid dan nifas itu. Kalau haid nifas yang jelas itu tidak boleh orang itu menjalankan puasa. Maka punya haram dosa. Umpama kurang 10 menit dia dari pagi sudah memang puasa, kurang 10 menit buka atau datang haid, tanggungan lanjutin sampai buka. Ini malah dosa.
langsung ambil air minum, niat untuk membatalkan puasa. Walaupun nggak diniati ya batal, ya. Ya, walaupun nggak diniati batalkan puasa ya batal puasanya. Tapi untuk yang nggak terhitung melanjutkan puasa, maka dia sebaiknya ambil minum atau apa yang bisa dihitung membatalkan puasa. Kalau berarti atai shopping botolan, nah itu ketika datang haid atau nifas di tengah puasa, maka hukumnya batal puasa. Begitu juga kalau tiba-tiba kena bolong tidak, ya. Apakah murtad? Lagi puasa malah murtad. Alhamdulillah. Maka itu waktu itu juga puasanya batal, ya. Karena dia kalau sudah gila atau murtad sudah keluar dari orang yang dinamakan ahli ibadah. Siapa yang ahli ibadah? Orang yang beriman itu ahli ibadah. Kalau sudah murtad bukan orang beriman, tidak wajib puasa, tidak wajib puasa. Maka itu juga malah kalau murtad hukumnya nanti ketika balik ke Islam lagi dia wajib mengqadha puasa, ya. Walau terkait rumah nudiro, tapi kalau umpama tengah bolong pingsan, ya gila pingsan, maka dilihat kalau betul-betul habis sepanjang siang dari mulai apa itu, ya, dari mulai subuh sampai ketemu buka pingsan, maka ini ya jelas, ya, puasanya tidak hitung, ya. Walaupun tadi ya sahur sebetulnya, tapi subuh dan tiba-tiba pingsan, musola pingsan lama sampai maghrib, maka itu puasanya biasa. Karena sepanjang hari dia habis buat pingsan itu, nah, itu seperti keadaannya. Tapi umpama sadar walaupun hanya sebentar, kurang 5 menit atau kurang 10 menit sadar, alhamdulillah, maka itu puasanya sah, ya. Dilihat itu kalau pingsan tuh sepenuh hari sampai buka enggak, kalau sampai buka kemudian puasanya nggak sah. Tapi kalau ada sedikit waktu yang dia sadar, maka itu puasanya sah. Nah kalau tidur sepanjang hari, kalau pingsan kan sepanjang hari tidur, kan itu ada tidurnya orang puasa. Nah, sebenarnya begitu. Kalau puasanya sah, maka ini ada yang mengatakan ulama itu ya tidak sah puasanya. Layaknya orang pingsan sepenuh hari tadi. Tapi yang jelas, yang benar, yang sahih, annahu la yadurru li bawawi hadiyatil fitrah. Yang jelas, yang sahih itu tidak apa-apa, tidak membahayakan sepanjang hari tidur. Bangun sholat tidur lagi, bangun sholat tidur lagi. Waktu itu tidak apa-apa, sah. Itu yang benar, yang sahih. Walau nama jami'an dari Allah benar yang berittifaq, tapi kalau memang dia tidur sepanjang hari, tapi ada waktu yang dia melek, ya, walaupun hanya sebentar untuk sholat saja, jelas ini tidak ada dipermasalahkan oleh para ulama, jelas puasanya sah. Jadi tidur yang dipermasalahkan itu sepanjang hari sampai sholat itu yang lewat semuanya duhur asar, itu yang dimasalahkan. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya', disunahkan dalam berpuasa itu 3 perkara. Yang pertama, mensegerakan berbuka. Disunahkan bagi orang puasa itu untuk bersegera buka. Ketika sudah nampak jelas terbenam matahari, itu langsung buka. Kata Nabi apa?
tidak titiknya orang itu ada dalam kebaikan selama mau mensegerakan buka. Malah hukumnya umroh kalau mengakhirkan buka. Taraja minimalnya minum walaupun hanya seteguk itu disunahkan untuk segera seperti itu. Umroh hukumnya mengakhirkan buka kalau memang sengaja niat diakhirkan. Kalau enggak karena cari muter-muter bukaan nggak dapat ya kan, hanya sekedar cari lontong gitu kan. Akhirnya balik ke masjid ke rumah udah selepas azan maghrib bahkan sudah orang pada sholat gitu. Maka kalau memang ada udur seperti itu ya bukan niat untuk mengakhirkan bukan, maka tidak jadi masalah. Wala bahasa, tapi tidak disunahkan gitu. Seperti itu tidak disunahkan. Walaupun ya nggak apa-apa, tidak terhitung mengakhirkan kalau bukan. Karena idza kana shay'an lam yusalli hatta yukta bi rutubin aw ma'in. Nabi itu biasa kalau lagi puasa tidak akan melangsungkan sholat. Dia tidak akan sholat sampai beliau itu dibawain kurma ataukah air zam-zam. Beliau makan ataukah minum. Kalau di musim dingin, Nabi SAW bisa hatta dia ditapin. Dia juga kebiasaannya tidak akan sholat sehingga dia itu dibawakan kurma ataukah air juga. Itu kebiasaannya Nabi SAW. Maka disunahkan untuk buka itu ya walaupun hanya 1-2 butir ya kurma dulu. Kalau memang tidak ada kurma ya pakai air. Ini jelas hadisnya. Wali'an al-qurwa atau qurwi yuqawi wama yutahhir. Jadi alasannya kenapa harus pakai air ataukah pakai kurma? Karena manis-manis itu bisa yuqawi, menguatkan badan. Dan air itu yang jelas bisa mensucikan, yang mensegarkan. Imam Quyani juga mengatakan illam yajid at-tamra, kalau nggak ada kurma terus fa'ala qulil, apapun yang penting manis. Karena biasa puasa itu akan bisa mengurangi pandangan. Dan kurma yang manis-manis itu bisa menetralkan pandangan kembali. Kurma atau apapun yang manis, semangat dengan kurma. Dan kalau di Mekah ya nggak pakai manis-manis atau kurma, air zam-zam sudah cukup. Kalau di Mekah air zam-zam banyak. Kalau kita yang biasa ya beda dengan nilainya air zam-zam. In yuftir ala ma'in yaqulu bi kaffi min an-nahri li'annahu ab'ada min asy-syubhah. Jadi sunnahnya ini kalau buka pakai air itu airnya diambil pakai telapak tangan. Minan nahri kalau memang dekat dari sungai. Nah, kalau sungai sih jangan. Sungai yang dari mata air di gunung itu, kali jernih itu, kalau memang seperti itu ambil nanti kesempatan cabut pakai tangan kemudian diminum. Itu bahasanya al-ab'ada nasyubhat, menjauhkan dari syubhat. Wa mustihbabu ta'khiri sahur. Kalau sunnahnya mengakhirkan sahur, itu hadis Nabi mengatakan inna ta'khir sahur min sunanil mursali. Mengakhirkan sahur itu termasuk sunnahnya
sahur itu ya ada hikmah maksudnya yang disyariatkan. Mestinya at-taqawi 'ala ibadah, menguatkan untuk ibadah, berpuasa di sholat. Nah, ditanya kan sampai situ, yo, so, selain ngobrol. Kalau lagi puasa ngebayangin makan boleh nggak Ustaz? Ngebayangin. Mau tadi diceritain membayangin yang di jalan sama-sama keluar mana aja boleh, nggak ada puasa. Oh, aja boleh. bayangin aja dah. Bayang yang pegang. Dan cuma bayangin makan boleh. Enak. Tadi bayangin yang di jalan keluar mani itu nggak batal puasa. Keluar mani. Waduh, masuk. Klemen bocor. Waduh. Tadi dibaca begitu, membayangin hal-hal apa yang lewat, ternyata keluar mani nggak batal puasa. Oh, Yang batalin puasa usaha mengeluarkan mani. wah. Itu batalin puasa. Oh, dengerin. Coli. Ulang lagi, usaha mengeluarkan mani itu yang haram kalau pakai tangannya sendiri. Oh. Kalau pakai tangan istri ya haram. Tapi yang Gedean mana, batalin Ustaz? puasa. Iya. Ustaz, Hah? dosanya gedean mana sama Jina? Oh, kayaknya udah persiapan ini. Bukan, kan sama-sama dosa ya kan? Iya. Pengalaman sering soalnya. Nyindir. Kalau biasanya lebih gede yang mana ya? Yang jelas yang dosa besar itu zina gitu kan. Ihsan itu haram tapi nggak masuk dosa besar. Dosa kecil Pak De. Ada yang lebih besar lagi, Pak. Ya. Yang lebih besar lagi dosanya Ada pakai tangan kiri. itu meninggalkan sholat dengan sengaja itu. Walaupun zina udah besar, tapi ada yang lebih besar lagi, meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar. Walaupun zina itu dosanya besar. Masih tahu. Ya, Sama-sama dosa. Bersejarah dosa Saya gini Ustaz, yang kita tanyakan itu kalau kita lagi puasa kita bercengkrama dengan istri. Dalam arti ya bercengkrama itu kan ya siang tidur bersama. Oh, nempel gitu. Tapi tidak macam-macam, cuman ya nempel lah gitu. Oh, nempel dikit. Itu Nyentil nggak? hanya lagi tanya dengerin dulu. Bukan begitu. Itu gimana Ustaz? Misalkan kan sampai keluar air mati, nah itu termasuk apa batal atau tidak? Kalau kita misalkan apa lagi dalam keadaan puasa, Kalau lagi kumpul-kumpul sama istri kok keluar itu bukan mandi. Oh. Ya. Mandi atau kan ada satu lagi wadi. Nah, itu biasanya keluarnya pas capek. Selain itu kalau lagi kumpul kok itu yang keluar mandi bukan mandi. kalau arti kumpul tidak berhubungan, jadi Iya nggak berhubungan. Tapi enak. Iya. Itu. mana Itu pengalaman ya? Jadi tadi yang membatalkan puasa itu jima, itu membatalkan puasa jima. Kalau sekedar kumpul sama istri itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun kumpul sama istri, maksudnya jima nggak keluar mani, itu sudah membatalkan puasa. Ya. Tapi sekedar kumpul sama istri, ciuman, apa itu kan pegang-pegang. Waduh. Nah, itu nggak membatalkan puasa. Tapi yang mendekati kalau bisa Indah. Kalau bisa. Kalau bisa. Bisa ya. Kebangetan lu sebulan sekali nggak bisa. ditahan malamnya aja. Ditahan. Nggak usah ditahan. Iya. Ah. Mukanya seneng banget. Oh, Kayaknya